Oke, harus mulai sama dari channel kita sis. Nah, channel kita ini kita membahas movie-movie yang menurut kita bisa lah direkomendasikan kepada kalian untuk kalian tonton di rumah ya. Iya. Apa dong? Lu ngomong dong. Mending lu kasih lo. Ya kan udah iya menurut kita bagus ya. Ulang. Bener ya lancar ya? Iya. 2, 3. Oke, selamat halo semuanya, selamat datang di channel kita sis. Nah, di channel kita ini kita akan membahas movie-movie yang menurut opini kita ini bagus lah ya, untuk kita rekomendasiin kepada kalian supaya kalian bisa nontonnya dalam rumah. Iya, jadinya kalau misalnya buat kalian tuh tipe-tipe menonton film yang pilih filmnya tuh random, ini video cocok banget buat kalian. Betul. Jadi kalian nggak perlu nanti tiba-tiba udah habisin beberapa jam buat nonton film, ternyata hasilnya sih. Ternyata filmnya kurang bagus. Oke, sebelum perkenalkan diri dulu, nama gue Gervin. Nama gue Franz. Oke. Dan di sini kita juga aman dari spoiler. Jadi kalian yang takut spoiler, tenang aja, di video ini kita nggak bakal spoiler karena kita akan membahas mainnya sinopsisnya itu secara garis besarnya aja lah ya. Jadi nggak perlu spoiler. Nah, iya, jangan spoiler lah. Iya, pokoknya sinopsisnya aja deh. Iya. Oke, kita bakal ngebahas film dulu perannya. Ya, Dua dari gue. Iya. Dimulai dari gue dulu ya. Oke, Film pertama yang bakal gue rekomendasiin itu film Netflix, film baru sih sebenarnya, tahun 2020. Judulnya itu All the Bright Places. Nah, All the Bright Places ini disutradarai oleh Brad Haley dan diperankan oleh dua aktor muda nih, Elle Fanning dan Justice Smith. Kalau kalian tahu, Elle Fanning itu yang main Aurora di film Vision, lo tau nggak? Tahu, gua tahu ya itu. Nah, kalau Justice Smith sendiri itu aktor baru juga, dia baru muncul di film Pokemon sama Ryan Reynolds kemarin. Nah, kalau ini gue nggak tahu, ini gue baru tahu dia main di Pokemon. Sebenarnya dia ada film Jurassic World tapi dia cuma pemeran ini doang. Kalau Jurassic World gue belum nonton, gue baru nontonnya Jurassic Park doang. Nonton? Iya, ntar gue nonton nih. Mungkin kita bakal rekomendasiin juga nanti ya. Iya, tapi kan yang ini dulu lah, 4 movies ini dulu yang kita yang udah rekomendasiin. Balik ke filmnya. Nah, jadi film ini bercerita tentang seorang Violet Marty yang diperankan oleh Elle Fanning. Nah, si Violet ini tuh sendiri tuh merupakan gadis remaja ya. Dia itu baru mengalami kejadian traumatis karena kakaknya itu meninggal di kecelakaan mobil. Ya, jadi dia itu kayak memiliki mental issue dan depresi gitu kali ya. Iya. Ya, ada istilahnya kan? Istilah apa? Istilah medisnya gitu. Oh, ada. Itu kalau kita bilangnya itu PTSD, Post Traumatic Syndrome Disease. Jadi itu adalah penyakit yang diderita oleh penderitanya itu setelah si penderitanya ini mengalami kejadian traumatis. Kalau misalnya di film ini kan dia itu ya mengalami kecelakaan mobil. Jadi kehilangan gitu ya. Karena kakaknya meninggal. Iya. Nah, film itu bercerita dibuka dengan adegan di mana dia itu berdiri di pinggir jembatan, dia pengen bunuh diri. Menurut gue ini kayak nggak bunuh diri sih, itu dia kayak cuma buat reminding doang. Waktu di scene awal banget kan, itu opening kan. Iya, opening. Nah, pas di jembatan itu dia itu bertemu seorang cowok nih namanya Theodore Fish yang diperankan oleh Justice Smith. Kebetulan si Violet sama Theodore ini satu sekolah. Mereka bertemu kemudian besoknya di sekolah. Iya. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, mereka berteman, dan akhirnya mereka pacaran. Akhirnya pacaran. Iya, benar. Situ? Enggak belum. Oke, jadi setelah itu si Violetnya ini itu sendiri perlahan mulai bangkit nih dari ngerasa depresi dia. Udah mulai membaik nih karena si cowok ini nih, karena si Theodore. Nah, si yang Violet nggak tahu itu pokoknya ada sesuatu lah. Iya. Sesuatu yang disembunyiin sama nih cowoknya. Iya, betul. Nah, kalian itu nonton dia. aja lah, iya. Ya, itu yang perlu kalian nonton. Nah, kalau bisa kita kasih tahu itu namanya spoiler. Nah, kalau menurut gue nih film ini nggak terlalu ringan kan? Berat ya, masuk film berat sih. Agak berat. Enggak agak berat juga lah. Ini ya berat lah, lumayan berat. Pokoknya beda dari film romantis lain lah. Kalau film romantis lain kan biasanya ya film ringan. Ya, romansa biasa gitu. Pokoknya kalau ini filmnya berat, jadi kalian harus ikut merasakan lah ya. Kalian jangan ikut merasakan, sakit hati semua. Kalau skornya gimana nih? Skor gua kasih ini ya 8,2. Gitu aja film pertama. Sekarang lanjut ke film lu nih, apa nih peran? Film kedua gua apa? The Grand Budapest Hotel aja. Genrenya ini dia film ada komedinya, ada kriminalnya, ada dramanya. Lengkap dong ya? Nggak lengkap, nggak ada horornya. Oh iya, siap. Bener. Ini dia menariknya dia disutradarai oleh Wes Anderson. Wes Anderson itu siapa? Wes Anderson itu pokoknya udah sutradara yang terkenal banget. Bener. Itu dia pokoknya ciri khasnya dia itu kalau misalnya kalian nonton semua filmnya itu dia pokoknya pengambilan gambarnya itu selalu simetris dan juga karakternya itu beberapa sih bilangnya komikal tapi beberapa juga ada yang bilang aneh. Nah, betul aneh. Sebenarnya bukan aneh sih. Kalau menurut gue lebih ke arah unik. Oh, oke. Biasanya ada yang catchy aja kalau dari setiap karakternya. Oh, oke. Nah, waktu itu gue juga pernah nonton di salah satu interview sama Wes Anderson. Kalau dia itu ternyata ambil karakternya itu dari pengalaman dia. Oh, bikin sendiri berarti ya?
gue nggak tahu bikin sendiri atau nggak, tapi pasti ada ya di mix lah. Untuk film ini dia dibikinnya tahun 2014. Iya. Terus juga pemainnya, aktornya itu kalau misalkan yang kalian tahu, kalau misalkan terkenal itu ada Ralph Fiennes. Voldemort kan? Iya, dia main Voldemort. Iya. Terus juga ada yang main Spider-Man, itu ada Tony Revolori. Ini jadi Flash kan? Gue lupa nama dia waktu di Spider-Man siapa. Temannya si Peter kan? Temannya si Peter. Iya, oke. Nah, jadi film ini menceritakan soal ada hotel besar pada zamannya. Iya. Itu diisi oleh ada manajer sama lobby boy baru. Jadi ini main karakternya ada dua, si lobby boy sama si manajer ya. Manajernya ini namanya Mr. Gustave yang diperanin sama si Ralph Fiennes. Terus juga yang kedua ini lobby boy, dia ini diperanin sama si Tony tadi. Dia namanya Zero. Oke. Pokoknya biasanya kan kalau misalnya kita nonton film atau di kehidupan nyata kan biasanya kalau misalnya atasan atau bawahan kan pertemanannya itu ya sebatas ini aja ya. Ya nggak deket-deket banget lah. Tapi kalau misalnya bener. ini kita bisa lihat nih di sini ada funny-nya itu, komedinya di antara hubungan di dua karakter ini. Iya. Pokoknya yang bikin menarik ini si dua karakter inilah. Ceritanya apa? Si Mr. Gustave-nya ini emang punya kebiasaan yang aneh. Apa tuh? Nggak aneh sih, gue nggak tahu ini aneh atau nggak, tapi menurut gue sih kalau gue sih nggak mau ya. Ini dia punya hubungan dengan perempuan yang tua tapi berduit. Itu nggak aneh kali, itu selera masing-masing beda-beda. Iya. Kalau itu tapi buat gue tadi gue ngomong aja. Sampai suatu saat ada salah satu dari perempuan yang tua itu meninggal. Oh iya. Itu namanya Madam D. Dan lucunya, Apa tuh? warisan-warisannya dikasih ke Mr. Gustave. Oh, nggak kasih ke anaknya loh. Nah, anaknya itu jadinya nggak terima. Oh. Dan anaknya sendiri pun ini rada kriminal. Oh iya. Sampai akhirnya udah lah, makanya tahu kan itu kriminal muncul dari mana. Kriminal itu muncul dari sini, Dari anaknya ya, yang nggak dari terima. anak yang nggak terima. Makanya dia melakukan tindakan kriminal. Dan di sini mereka memperebutkan lukisan. Jadi warisannya ini salah satunya adalah lukisan. Lukisannya ini tidak ternilai lah harganya. Jadi sangat-sangat berharga. Diperebutkan banyak orang ya. Iya. Tapi ini kalau di film ini kan cuma sama Mr. Gustave sama si The Dong, sama anaknya Dimitri kan. Akhirnya lukisannya ini ada di tangan Mr. Gustave karena emang diwarisnya untuk Mr. Gustave. Betul. Terus ada ketidakikhlasan dari si Dimitri, dari anaknya, sampai akhirnya udah main kejar-kejaran dia tuh. Jadi di sini ada adventure-nya ini justru yang bikin seru film ini. Dan terus ini fun fact juga, di Grand Budapest Hotel ini dari tahun gue ini dia jadi salah satu film inspirasi. Kalau misalkan nonton YouTube Rewind 2020 itu ada scenes, gue lupa di menit 3 sekian atau menit 5 sekian, kalau gue nggak salah di menit 5 sekian deh, itu terinspirasi dari film The Grand Budapest Hotel ini. Dari cara pengambilan gambarnya. Iya. Nanti coba kalau misalnya lo nonton The Grand Budapest terus lo nonton Rewind 2020 itu ada tuh. Mungkin bisa ini kalian tonton sendiri makanya lah. Ya nanti coba kalian itulah apa sih, pastiin sendiri. Iya betul. Kalau dari gue sih kayaknya udah itu aja sih di Grand Budapest Hotel. Oke. Ratingnya berapa nih, Fran? Rating, berarti skor ya? Iya betul. Skor gue kasih, tadi kan All the Great Places berapa? 8,2. Ini gue kasih 8,8. Lebih bagus ini dong berarti. Iya, lebih bagus ini. Oke, sip. Nah, film ketiga ini salah satu adaptasi novel dari Agatha Christie. Kalau mungkin kalian tahu, dia itu bikin novel-novel misteri gitu, detektif gitu. Nah, judulnya ini Murder on the Orient Express. Filmnya sendiri ini baru-baru banget, nggak lama-lama banget sebenarnya, 2017. Dia itu disutradarai oleh Kenneth Branagh. Nah, kalau kalian tahu, Kenneth Branagh itu yang sutradarain Thor, film Thor pertama nih. Oh, tahu. Tahu. Oke. Nah, Kenneth Branagh ini sekaligus jadi aktor nih. Oh iya, ngomong aktor, ada yang menarik nih, Fran. Apa? Aktornya banyak banget yang terkenal. Siapa aja? Johnny Depp, Terus? Willem Dafoe, Terus? Daisy Ridley, Terus? Penelope Cruz. Terus? Udah. Udah. Lu gimana? Ada yang lain tapi Ya udah. nggak terlalu ini. Nah, jadi bercerita tentang seorang detektif yang bernama Hercule Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh itu. Nah, suatu waktu dia itu sedang ingin liburan nih, Fran. Liburan, dia naik kereta. Nah, di keretanya itu ditemukan mayat, ada pembunuhan. Oh, berarti pas lagi di kereta tiba-tiba ada yang terbunuh. Betul. Nah, jadi kebetulan si Hercule ini sedang di situ, makanya sekaligus menginvestigasi siapa nih pembunuhnya. Iya benar. Karena dia detektif kan. Betul banget. Menurut gue film ini bagus sih, banyak misteri-misteri gitu sih. Iya. Terus juga kita ada di itu kan apa? Diputar. Mana yang fakta, mana yang bohong doang. Benar. Jadi kalian mungkin harus nonton sendiri kan, karena pembunuh itu nggak ketebak.
Iya, jadi kalau misalnya kalian yang suka misteri, Iya, ini cocok nonton, banget nih. ini nonton. Cocok Ini bagus. banget, iya. Dan juga menurut gue dari color grading warna filmnya itu bagus nih. Iya bagus. Ada biru keunguan gitu. Iya. Gue suka sih. Tapi Grand Budapest juga. Tapi kalau dia ungu pink-pinkan. Iya, Grand Budapest warna pink, ada banyak warna pink ya. Ya lumayan. Iya. Gaya-gayanya mirip sih. Gambar-gambarnya. Beda lah, kalau Wes Anderson kan tetap ada ciri khasnya. Maksudnya warna-warnanya. Oh, mirip kalau lah warna ya mirip dikit lah, mirip dikit. Pokoknya filmnya misteri, kan kalian tenang aja, misteri nggak terlalu berat-berat banget sih. Bisa kalian enjoy lah. Tanpa harus. Ya kalau misalnya kalian berpikir terlalu berat ya berat ini. Iya. Tapi kalau misalkan kalian enjoy aja nggak kok ini nggak berat banget, nggak kayak bawa santai aja nggak apa-apa. Shutter Island, nggak kayak Tenet. Iya gitu. benar. Menurut tuh ratingnya berapa nih Fran? Orient Express. Iya. Gua kasih 9 kalau ini lah. Wah, bagus lagi dong dari tadi. Lebih bagus ini. Yang Lebih bener bagus tuh. tuh. Wah, Wah, anjir. Wah, kalian harus nonton nih. gue makanya lebih nih. suka ini Oh iya nih. di Orient Express. Kalian harus nonton nih, wajib. Oke, sekarang film terakhir nih ya, film Keempat nih terakhir. Film lo nih, apa nih Fran? Kalau yang keempat nih ya, kayaknya sih orang juga kayaknya udah banyak yang tahu. Tapi kayaknya sih nggak juga sih, habis ini film Spanyol. Waduh, apa tuh? Invisible Guest. Oh, Ini dia genre-nya itu dia misteri, terus ada crime-nya juga, terus ada dramanya. Ini film tahun 2016 dirilisnya. Film ini disutradarai oleh Orlio Paulo, terus ada juga dia dibintangi oleh Mario Casas. Iya. Dan menurut gue ini film ini bagusnya bagus banget lah, bisa dibilang bagus banget lah. Karena ini bener-bener unexpected banget untuk misterinya. Ini misteri juga ya, kayak Murder on the Orient. Iya, kayak film yang ketiga tadi, ini juga misteri. Bedanya kalau ini dia tempatnya itu beda-beda. Kalau misalnya tadi kan si Orient Express kan cuma di tempat satu kereta gitu doang kan. Iya. Kalau ini dia luas jangkauannya. Jadi film ini menceritakan ada satu pembisnis sukses muda yang dia itu ternyata memiliki selingkuhan. Padahal dia itu udah punya keluarga, udah punya istri dan anak. Nah, tiba-tiba ada kejadian di mana dia itu pas lagi bersama selingkuhannya itu meninggal. Oh iya. Oleh karena itu polisinya itu mencurigai nih kalau misalkan si pembisnis ini yang melakukannya kan. Padahal bukan ya? Padahal ya kita nggak tahu. Nanti kalian nonton sendiri aja. Okay. Antara si pembunuhnya itu siapa. Tapi si polisi ini nge-suspek kalau misalkan si pembisnis ini Betul. yang membunuh si selingkuhannya. Yang bikin menariknya film ini itu, jadi kita itu nanti bakal dikasih beberapa pernyataan, tapi pernyataan lewat visualisasi, pernyataan mana sih yang benar, mana sih yang bohong. Nah dari situ kita, ya gue sendiri pun waktu pertama kali nonton pun juga bingung mana yang benar, mana yang salah. Sampai akhirnya pas udah muncul endingnya, Ini plot twist ya? plot twistnya oke banget sih ini oke banget sih. Ini benar-benar gue rekomendasi buat kalian. Kalau kalian suka plot twist, nonton nih. Bagus sih. Kira-kira kalau misalnya dari 4 film tadi tuh, yang paling lo rekomendasiin yang mana? Gue yang itu, yang Murder on the Orient Express ya. Soalnya itu kan novel terkenal, filmnya bagus juga. Kayak gue sama deh, gue yang Murder on the Orient Express juga. Sama dong kita. Sama. Kayak gue Murder on the Orient Express. Berarti itu juga. bagus banget filmnya. Ya itu gue suka sih dari pengemasan filmnya. Oke. Paling udah sekian, itu aja video dari kita. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like video kita, kalian juga boleh share. Subscribe jangan lupa. Ya, jangan lupa juga subscribe. Ya betul. Terus juga kalau misalnya kalian ada ide-ide masuk untuk kita, kalian tinggal komentar aja di kolom komentar. Ya, atau DM ke kita boleh. Atau DM kita juga boleh, ntar isi gue masukin Instagram kita. Ya betul. Dan paling itu aja bisa kita sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.